Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 7. Sketsa Liontin Maya. Abraham terus melajukan kendaraannya menuju ke arah perusahaan grafik grup miliknya. Pria yang selama ini selalu fokus dan tak pernah peduli dengan hal di luar pekerjaan, kini tampak terlihat tak menentu. Bayangan Maya dan Davan selalu saja muncul dalam pikirannya secara bergantian. Setiap karyawan yang menyapanya sama sekali tidak dia hiraukan. Ada apa denganku ini? Tidak biasanya aku seperti ini. Apa benar perempuan dan anak itu ada kaitannya dengan masa laluku? Kalaupun ada, kenapa aku tidak mengingat sedikit pun tentang mereka? Aku harus menghubungi Dr. Indra agar mempercepat hasil tes DNA itu. Aku tidak akan fokus bekerja bila aku teringat terus dengan mereka berdua. Abraham mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya. Halo Dr. Indra, kamu harus secepatnya mengeluarkan hasil tes DNA itu. Aku tidak akan tenang bila belum melihat dan mengetahui hasilnya. Tidak bisa seperti itu Tuan, karena ini harus dikerjakan secara teliti agar hasilnya bisa akurat. Balas Dr. Indra dari dalam sana. Aku adalah pemilik dari rumah sakit yang kamu tempati bekerja sekarang. Jadi kalau kamu dan yang lain tidak bisa mengerjakannya, biarkan orang lain saja yang melakukannya. Tetapi ingat, semua ada konsekuensinya. Paham? Paham Tuan. Besok pagi Tuan sudah bisa melihat hasilnya. Balas Dr. Indra sedikit terbata. Bagus, cepat kalian kerjakan, karena sebelum kamu datang, aku sudah ada di sana. Tanpa mendengarkan jawaban dari Dr. Indra, Abraham memutuskan jalinan telepon mereka secara sepihak. Mudah-mudahan dia benar-benar putraku, biar semua dunia tahu kalau aku memiliki pewaris terakhir. Sementara itu, Maya yang sekarang ada di ruangannya kembali melanjutkan mendesain kalung liontin yang akan diikutkan dalam perlombaan. Tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba handphonenya berdering yang sengaja dia letakkan di atas meja di samping kirinya. Halo Nyonya Elin, apa ada yang bisa saya bantu? Apa kamu boleh ke ruanganku sekarang? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik Nyonya, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Iya, aku tunggu. Setelah sambungan teleponnya dengan Nyonya Elin terputus, Maya pun segera menyusun semua lembar kertas di atas meja kerjanya, lalu keluar dari dalam ruangan itu dan tak lupa menutup pintu rapat-rapat. Ada sekitar 2-3 menit Maya berjalan, hingga dia tiba juga di depan sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan yang ada di sana. Maya mengetuk pintu sebanyak 3 kali sebelum dia masuk. Masuklah, pintunya tidak dikunci. Suara Nyonya Elin dari dalam sana. Dengan pelan-pelan sekali, Maya memutar kenop pintu dan mendorongnya. Sebelum melangkah, Maya terlebih dulu menutup pintu seperti semula. Ada apa gerangan Nyonya memanggilku? Duduklah dulu. Terima kasih Nyonya. Aku ingin bicara sedikit soal perlombaan itu. Apa sketsanya sudah kamu buat? Sudah Nyonya. Malah saya sudah buat salinannya. Bagus kalau begitu. Begini Maya, soal hadiah di perlombaan itu, aku tidak begitu tertarik. Jika Dewi Fortuna ada di pihak kita, nantinya semua itu boleh jadi milikmu. Kalau bukan hadiah yang Nyonya inginkan, terus untuk apa kita mengikuti lomba ini? Nama. Jika kamu berhasil memenangkan lomba itu, otomatis nama perusahaan kita akan semakin melambung tinggi. Itu artinya akan banyak lagi pelanggan yang akan memesan perhiasan pada kita. Kamu paham bukan apa maksudku?
Saya paham betul apa yang Anda maksudkan itu, Nyonya. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar kita bisa memenangkan perlombaan itu. Kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, sebaiknya saya permisi dulu untuk memeriksa siapa tahu masih ada yang kurang dalam rancanganku itu agar bisa saya sempurnakan sebelum menyerahkan ke pihak panitia. Baiklah, tetap semangat. Apapun hasilnya nanti, kamu jangan putus asa. Terus berikan karya terbaikmu pada perusahaan ini. Maya mengangguk kemudian berdiri dan keluar dari dalam ruangan Nyonya Elin. Kembali Maya melangkah ke arah ruangannya. Seketika langkah kakinya terhenti saat mendapati pintu ruangannya sudah terbuka. Loh, tadi sebelum aku pergi, aku ingat sekali kalau aku menutup pintu ini. Tetapi sekarang kok tiba-tiba terbuka seperti ini? Apa ini pengaruh angin? Atau ada seseorang yang sengaja membukanya? Ucap Maya dengan raut wajah heran. Maya segera berjalan ke arah meja kerjanya dan mendapati beberapa kertas-kertas sudah berserakan di atas meja. Aneh sekali. Tadi aku sempat menyusun rapi kertas-kertas ini. Kok sekarang sudah pada berhamburan seperti ini? Sketsaku. Maya segera mencari sketsa liontin yang sedikit lagi akan selesai. Syukurlah masih aman. Semoga ini hanya firasatku saja. Kembali Maya duduk dan melanjutkan pekerjaannya. Kini tampak gambar liontin begitu cantik dan berkelas menghias di atas sebuah kertas putih. Maya tinggal merapikan dan memberi sedikit ornamen pada gambar kalung liontin tersebut. Sempurna, akhirnya selesai juga. Maya tersenyum dengan hasil karyanya yang cukup sempurna. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan kini Maya sudah bersiap-siap untuk pulang. Setelah minta izin pada Nyonya Elin, Maya pun melanjutkan langkahnya turun ke lantai dasar menggunakan lift. Saat keluar dari dalam lift, seorang satpam berlari kecil menghampirinya. Permisi Bu Maya, ini kunci mobilnya. Tadi seseorang menitip ini pada saya. Pak satpam itu menyodorkan sebuah kunci pada Maya. Terus orangnya sekarang di mana? Aku ingin berterima kasih padanya. Dia sudah sedari tadi pulang, Bu. Apa dia menyimpan nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi? Tidak ada sama sekali, Bu. Setelah menyerahkan kunci itu, orangnya langsung pergi. Sayang sekali. Baiklah, Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak satpam itu pun pergi meninggalkan Maya untuk kembali bertugas. Kapan-kapan saja aku berterima kasih padanya. Maya kembali melanjutkan langkahnya menuju ke arah parkiran. Sementara itu, di depan pintu utama apartemen, Dapan yang saat itu sedang duduk di atas lantai keramik sambil menunggu kedatangan Maya. Dia tidak mau naik sebelum ibunya datang. Sudah beberapa kali Mira mengajaknya, tetapi tetap saja sama. Anak itu tidak mau naik ke atas sebelum ibunya pulang. Dapan, ayo naik. Ini sudah sore, sebentar lagi Ibu Maya pasti datang. Pokoknya Dapan tidak mau ke atas sebelum ibu pulang, titik. Baiklah kalau itu maumu. Bagaimana kalau kita duduk di sana? Tunjuk Mira pada kursi yang ada di taman di samping parkiran. Kali ini anak itu tidak menolak. Dia mengangguk dan berjalan duluan mendahului Mira. Mira pun dengan setia berjalan di belakangnya. Keduanya segera duduk di kursi panjang yang terbuat dari besi dilapisi aluminium sambil memperhatikan beberapa kupu-kupu saling berkejaran di antara bunga-bunga yang sedang bermekaran di sana. Tidak lama kemudian sebuah mobil mewah datang. Ya, mobil yang dikemudikan oleh Maya. Davan segera berlari kecil mendekati mobil itu saat sudah terparkir rapi di tempatnya. Ibu! Iya sayang, balas Maya yang kini sudah keluar dari dalam mobil sambil menenteng tas kerjanya.
Dapan rindu ibu, sama halnya rindu Dapan pada ayah. Ibu juga merindukanmu, nak. Maya mencium pipi putranya secara bergantian. Bu, coba lihat. Dapan sudah membuat gambar ayah. Beginilah wajah ayah sesungguhnya. Dapan memperlihatkan sebuah kertas yang sudah sedari tadi berada di genggamannya. Sebelum menjawab, Maya terlebih dulu melihat ke arah Mira. Iya sayang, gambarmu benar-benar mirip ayahmu. Mira, apa tidak sebaiknya kamu tinggal bersama dengan kami? Maaf bu, Mira tidak bisa. Saya juga harus ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku yang sudah hampir 1 bulan ini dirawat di sana. Maaf kalau begitu, aku sungguh tidak tahu kapan-kapan kami akan menjenguk beliau. Terima kasih banyak bu, kalau begitu Mira permisi dulu. Sama-sama Mira. Setelah kepergian Mira, Maya dan Dapan pun segera masuk ke dalam apartemen. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.